Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah dalam situasi apapun. Mari kita mulai market review untuk perdagangan di hari terakhir di bulan Agustus, 31 Agustus 2020, di hari Senin ini. Hari ini memang terlihat cukup kelabu ya, di mana IHSG yang sampai dengan penutupan istirahat makan siang tadi, istirahat siang atau babak pertama, masih datar-datar saja. Tiba-tiba di menjelang penutupan tiba-tiba turun dalam atau longsor ke bawah ya, dengan tercatat 313 saham melemah dan 124 saham menguat. IHSG mengalami penurunan cukup dalam 108.172 atau 2,02% ke 5.238.487 dengan frekuensi yang perdagangan yang cukup banyak, 11,347 triliun, dengan sempat menyentuh titik terendahnya di 5233.143 dengan range tertingginya tadi ada di 5.369.447. Investor asing sendiri hari ini mencatatkan jual bersih atau net foreign sale yang cukup luar biasa, 1,92 triliun, cukup banyak. Dan kalau kita lihat dari daftar saham yang dijual oleh asing hari ini, maka BBRI atau Bank BRI mengalami penurunan 4,88% ke harga 3.510, mencatatkan total jual bersih sebesar 446,6 miliar. Kemudian BMRI atau Bank Mandiri juga mengalami penurunan 4,42% ke 5950, mencatatkan jual bersih atau net foreign sale 299,1 miliar rupiah. Bank BNI atau BBNI juga mengalami penurunan 2,86% ke 5.100, mencatatkan jual bersih ke 291,9 miliar. Kemudian Telekomunikasi Indonesia atau Telkom atau TLKM mengalami penurunan 3,38% ke 2860 dengan jual bersih sebesar 243,1 miliar rupiah, dan ditutup oleh BBCA atau Bank BCA yang mengalami penurunan cukup dalam juga 3,39% ke 31.375 dengan total jual bersih oleh investor asing sebesar 145,3 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat yang dibeli oleh asing, ada AALI sebesar 7,9 miliar, kemudian ada Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI 7,5 miliar, kemudian Unilever Indonesia Tbk atau UNVR sebesar 6,8 miliar, lalu ada NATO Nusantara Properti Indonesia Tbk sebesar 5,9 miliar, dan terakhir ada Pacific Strategi Finansial Tbk atau APIK yang mengalami net foreign buy sebesar 5,2 miliar. Jauh sekali memang, yang terbesar net foreign buy-nya adalah AALI hanya 7,9 miliar, sedangkan top net foreign sale-nya Bank Rakyat Indonesia adalah 446,6 miliar. Padahal kalau kita lihat dari mata uang kita, hari ini rupiah mengalami penguatan cukup signifikan 327 poin terhadap US dollar atau 2,2% ke 14.536.
Sedangkan harga emas saat ini di pasar spot adalah 1957,30 atau kalau dirupiahkan 914,857 rupiah. Kemudian kalau kita lihat indeks regional, maka indeks regional Asia Nikkei 225 Jepang mengalami penguatan 1,12% atau 257,109 poin ke 23.139,760. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong atau HSI mengalami pelemahan 0,96% atau 245,010 ke 25.177,051. Sedangkan Shanghai Composite Index atau SSIC mengalami penurunan 0,24% atau 8130 ke 3395,680. Sedangkan Straits Time Index Singapore atau STI mengalami penurunan 0,49% ke 2.527,070 atau penurunannya adalah 13,560. Sedangkan dari market Eropa yang sedang berjalan saat ini, indeks FTSE 100 London hari ini nampaknya tidak dibuka. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan sebesar 0,72% atau 93,590 ke 13.126,790. Sedangkan Dow Jones Future saat ini mengalami penguatan sebesar 0,31% atau 88 poin ke 28.699. Dolar indeks mengalami penguatan tipis 0,1% ke 92,460. Jika melihat dari apa yang terjadi di market Eropa dan market Amerika, maka kemungkinan besar market Eropa dan Amerika hari ini akan kembali berada di dalam teritori hijau. Ini mungkin bisa membuat terjadi pembalikan arah bagi IHSG besok sebesar 50% ke arah hijau. Jadi kalau kita melihat data yang sekarang, kita melihat IHSG besok bisa rebound menghijau sebesar 50%. Tapi data ini harus Anda konfirmasi lagi besok pagi di market outlook kami, karena saat ini market Eropa masih berjalan dan market Amerika belum dibuka. Kami hanya mengandalkan data market Eropa yang sedang berjalan dan market Amerika yang hanya mengandalkan futures marketnya saja. Jadi besok pagi di market outlook kita akan melihat bagaimana arah dari harga komoditi juga penutupan market Eropa dan Amerika. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Maju terus, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.